Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di sini ya. Eh, Kali ini kita akan masuk di sesi kelima ya. Sesi kelima ini adalah lanjutan dari sesi yang pertama ya, tentang pengertian hukum tata negara, kemudian ada sumber-sumber hukum tata negara, ada konstitusi, ada pembagian kekuasaan. Kemudian ini yang sesi kelima itu adalah sistem pemerintahan negara ya. Di sini teman-teman akan lebih lanjut nih untuk apa tuh namanya mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem pemerintahan negara. Kita masuk ke slide yang pertama ya. Jadi ada pengertian sistem pemerintahan ya. Jadi sistem pemerintahan Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi ingat nih, di Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 45. Jadi singkatannya saja nih ya, langsung ke UUD 45. Itu merupakan norma dasar bernegara. Nah, ini itu kalau UUD 1945 itu adalah norma dasar. Nanti teman-teman ini akan terkait dengan norma ini akan masuk ke lebih dalam itu saat teman-teman nanti mengampu atau nanti diampu oleh Bu Dian Karisma ya, nanti di pengantar ilmu hukum nih teman-teman ya. Yang menggambarkan apa? Cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan. Jadi di situ itu adalah kumpulan cita-cita apa yang kemudian diharapkan oleh bangsa Indonesia nantinya atau kedepannya nih teman-teman ya. Harapan akan ada di situ, harapan itu tersebut itu dijadikan sebuah kewajiban yang nantinya akan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia tentunya. Pembukaan UUD 45 itu dirumuskan dan ditetapkan oleh para founding fathers ya menjadi sumber dan dari situlah dasar bagi penyusunan beberapa pasal yang ada di dalam UUD 45. Jadi di UUD 45 itu kan teman-teman pasti tahu ya, terkandung pasal-pasal ya. Di dalam pasal-pasal tersebut nanti termaktub juga ada ayat-ayat turunannya seperti itu. Jadi turunan dari pasal itu ada ayat-ayat. Kemudian sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen ya, berbagai macam komponen yang saling berkegantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi. Ya, serta fungsi apa? Fungsi untuk memerintah sesungguhnya. Jadi secara umum ya, secara umum ini atau kebanyakan orang tahu, sering terjadi percampuran dalam menggunakan istilah. Istilah apa? Istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Jadi teman-teman kalau perlu teman-teman ketahui, jadi banyak sekali apa tuh namanya istilahnya karena ketidaktahuan. Jadi dianggapnya bentuk dan sistem itu sama, padahal berbeda nih teman-teman ya. Dalam ilmu negara, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan mendasar. Ya, perbedaan mendasar menurut Hans Kelsen, ya, menurut Hans Kelsen. Kemudian dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan itu diklasifikasikan menjadi monarki dan republik. Jadi ada dua ya teman-teman ya. Ada bentuk monarki dan bentuk republik. Sistem pemerintahan ya. Jadi di sini sistem pemerintahan itu ialah sistem hukum ketatanegaraan. Ya, perlu diingat-ingat. Sistem pemerintahan itu adalah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun berbentuk republik. Yaitu mengenai apa? Mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Jadi antara pemerintah di sini, kemudian di sini ada badan yang mewakili rakyat nih. Siapa kemudian badan yang mewakili rakyat teman-teman? Jadi badan yang mewakili rakyat itu bisa DPR, ya.
DPR itu kan banyak, ada DPRD kabupaten, ada DPRD provinsi, ada DPR RI, ada DPD. Ditambahkan oleh Prof. Mahfud, ya, ini saya mengutip dari Prof. Mahfud, sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga negara antara yang satu dengan yang lain itu saling korelasi, saling kerjasama, tak jauh berbeda dengan kedua pendapat tersebut. Usep Ranawijaya, ya, saya mengambil lagi mengutip dari Usep Ranawijaya menegaskan bahwa sistem pemerintahan itu merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ya, tentunya tadi sudah saya jelaskan juga tadi terkait dengan siapakah itu eksekutif, kemudian siapakah itu legislatif. Oke, teman-teman. Kemudian menurut Jimli Asidik, ya, sistem pemerintahan itu berkaitan dengan pengertian rehjat, ya, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungannya sebagai fungsi legislatif. Nah, di sini memang momok utama itu ada pada fungsi legislatif, ya, fungsi legislatif di sini. Kemudian pembagian sistem pemerintahan, ya, saya mengutip lagi, uh, di saya kutip dari bukunya Sri Sumantri, ya, Prof. Sri Sumantri menyatakan bahwa sistem pemerintahan itu adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Lagi-lagi ada kaitannya dengan eksekutif dan legislatif, ya. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Jadi di sini tuh beda, ya, presidensil dan parlementer. Ini yang jadi tanda tanya nih. Kemudian Indonesia tuh masuknya parlementer atau presidensil sih? Ya, gitu ya. Masing-masing memiliki ciri sebagaimana diungkapkan dalam kutipan, ya. Yang pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Memang di kalangan kita sekarang ini ada dua pendapat, bahkan tiga mungkin, ya. Yang pertama mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini itu adalah sistem presidensil, ya. Yang berlaku sekarang ini itu adalah sistem presidensil. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa itu bukan, ya. Bahkan ini dikatakan ada semacam percampuran nih antara presidensil, kemudian ada sistem parlemen. Dan ketiga itu mencari solusi, ya, mencari solusi tersebut itu dikemukakan oleh Prof. Patmo Wahyono yang mengatakan bahwa itu adalah sistem MPR ternyata. Ya, jadi presidensil, kemudian ada parlementer, kemudian ternyata itu menurut Prof. Patmo Wahyono itu ada yang mengistilahkan bahwa sekarang ini tuh menggunakan sistem MPR, teman-teman. Kemudian pengkaji hukum tata negara Indonesia juga mempunyai pandangan yang beragam mengenai bentuk sistem pemerintahan. Di pandangannya itu banyak, teman-teman, ya. Misalnya saya mengutip dari Prof. Jimli Asidik, ya, pakar hukum tata negara UI, itu membagi sistem pemerintahan itu menjadi tiga kategori, teman-teman. Kategori yang pertama yang perlu teman-teman ketahui itu adalah sistem presidensil, kemudian ada sistem parlementer, kemudian ada sistem campuran atau mix, ya. Senada dengan Asidik tadi, Prof. Sumantri juga mengemukakan tiga varian. Sama nih ternyata. Sistemnya itu adalah parlementer, presidensil, juga ada sistem campuran. Jadi antara Prof. Jimli Asidik dengan Prof. Sri Sumantri itu mengatakan hal yang sama, sependapat, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita akan berbicara terkait dengan sistem pemerintahan parlementer nih, teman-teman. Dalam sistem pemerintahan parlementer, objek utama yang diperebutkan itu adalah parlemen. Pasti, ya. Berkaitan dengan itu, pemilihan umum parlemen itu menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin diperoleh setelah partai kontestan pemilihan umum berhasil meraih kursi mayoritas dalam parlemen. Jadi eksekutifnya itu memenangkan dulu nih, memenangkan kontestasi, ya. Jadi di situ nanti mayoritas kursi yang ada di parlemen itu akan menjadi pemilik dari
suara yang tadi ya, suara yang menang di kontestasi. Seandainya tidak terdapat politik yang memperoleh suara mayoritas. Mayoritas itu berarti kan banyak ya. Beberapa partai politik itu akan bergabung menjadi sebuah koalisi. Lah, ini dia yang kemudian lagi hangat-hangatnya, lagi getol-getolnya nih ya, kita ya. Tapi saya tidak mau berbicara lebih dalam, saya tidak mau terjun terlalu dalam karena kita ranahnya itu adalah ranah akademik ini teman-teman ya. Jadi kita berbicara sesuai dengan materi pokoknya saja gitu. Akan membentuk sebuah kabinet untuk mendalami karakter sistem pemerintahan parlementer itu tidak cukup hanya dengan memperhatikan parlemen sebagai objek utama yang diperebutkan ya. Saya mengutip lagi, kemudian menurut Joko Sutono, sistem parlementer itu merupakan sistem yang ministerial ya. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen ditambah dengan overweek atau kekuasaan yang berlebihan kepada parlemen. Dengan argumentasi itu, sistem parlementer ya itu didasarkan landasan bahwa parlemen adalah pemegang kekuasaan yang paling tinggi atau tertinggi nih teman-teman. Ya. Kemudian kita akan sedikit mengulik hal yang terkait dengan sistem pemerintahan parlementer. Ya, badan eksekutif dengan badan legislatif. Lah ini dia nih, kita balik lagi ke eksekutif kemudian ke legislatif. Yang keduanya ini bergantung satu sama lain nih teman-teman. Ya, kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharapkan mencerminkan apa kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukung, dan mati hidupnya kabinet itu bergantung pada dukungan dalam legislatif atau asas tanggung jawab menteri. Lah ini di sini nih kemudian letak dari inti dasar sebuah sistem pemerintahan bentuk parlementer. Yang perlu diingat oleh teman-teman yang ada di sini ya, itu adalah yang pertama, majelis menjadi sebuah parlemen ya. Dua, kekuasaan eksekutif dibagi menjadi dua bagian. Tiga, kepala negara mengangkat kepala pemerintahan ya. Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan itu teman-teman. Kepala pemerintahan mengangkat para menteri. Menteri atau pemerintahan merupakan satu badan kolektif. Ya, satu badan kolektif. Menteri biasanya anggota parlemen, ya. Pemerintahan bertanggung jawab secara politik kepada majelis. Kemudian yang kedelapan, kepala pemerintahan dapat menyarankan kepala-kepala negara untuk membubarkan parlemen. Lah, ternyata tuh bisa nih teman-teman membubarkan parlemen ya. Parlemen sebagai satu kesatuan lebih tinggi terhadap konstituen pemerintah dan majelis ya. 10. Pemerintah secara satu kesatuan hanya bertanggung jawab secara tidak langsung ya kepada pemilih. 11. Parlemen merupakan fokus kekuasaan dalam sistem politik. Ya, ini dia nih teman-teman ya. Yang perlu teman-teman ketahui dari ciri sistem pemerintahan parlementer. Kemudian sistem pemerintahan presidensil. Nah, ini dia yang ada di negara kita nih ya, teman-teman. Sebenarnya kalau di kita itu kan sistem pemerintahan presidensil. Jadi, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui itu adalah presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Ya. Kemudian, presiden itu tidak dipilih oleh lembaga legislatif. Perlu diingat-ingat ya teman-teman. Tetapi dipilih langsung oleh pemilih ya. Dipilih langsung oleh rakyat nih. Elektorat ya, atau istilah yang lain itu elektorat. Presiden bukan bagian dari legislatif dan tidak dapat diberhentikan oleh legislatif kecuali melalui proses pemakzulan. Ini dulu pernah akan ada proses pemakzulan ya, pemekaran ya. Jadi pemakaran dulu isunya akan ada seperti itu. Nyatanya tidak bisa nih teman-teman. Jadi pemakzulan itu pun juga ada mekanisme-mekanisme tertentu. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian akan dimakzulkan. Presiden itu tidak dapat membubarkan legislatif. Dan ya, yang perlu teman-teman di sini garis bawahi,
eh, meminta dilaksanakannya pemilihan umum ya. Presiden tidak dapat membubarkan legislatif dan meminta dilaksanakannya pemilihan umum. Presiden dan legislatif umumnya dipilih untuk waktu tertentu. Jadi waktunya berapa? 5 tahun ya teman-teman ya. Ciri lain menurut Jim Lee ya terkait dengan sistem presidensil itu terdapat pemisahan kekuasaan. Terdapat pemisahan kekuasaan yang seperti apa? Yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif ya. Diingat-ingat nih, kalau ekse itu presiden, kepala negara, kalau legis itu berarti yang membuat peraturan. Presiden itu merupakan eksekutif tunggal, pasti satu, tidak mungkin presiden itu dua. Kekuasaan eksekutif presiden itu tidak terbagi dan ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Kemudian yang ketiga, kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. Ya. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Kemudian selanjutnya, anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. Kemudian presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Ya. Kemudian selanjutnya nih teman-teman, kita langsung saja. Kemudian ada sistem campuran. Sistem campuran ini sebenarnya sama dengan sistem campuran antara parlementer dengan sistem presiden ya. Jadi kepala negara itu dipilih melalui pemungutan suara, kepala negara berbagi kekuasaan eksekutif dengan perdana menteri sehingga memasuki struktur otoritas ganda. Kemudian presiden independen dari parlemen tidak berhak memerintah sendiri atau langsung, dan oleh karena itu kehendaknya harus disampaikan dan proses melalui pemerintahannya ya. Kemudian sebaliknya perdana menteri dan kabinetnya adalah presiden independen ya, yaitu berdiri sendiri karena mereka bergantung pada parlemen ya. Struktur otoritas ganda semi presidensialisme memungkinkan keseimbangan yang berbeda juga untuk pergeseran dominasi. Pergeseran dominasi yang gimana nih? Dominasi kekuasaan di dalam eksekutif ya, di bawah kondisi ketat bahwa potensi otonomi ya dari setiap unit komponen eksekutif tetap ada. Kemudian kita akan mengulik sedikit terkait dengan sistem pemerintahan dalam konstitusi di Indonesia. Yang pertama itu adalah dalam undang-undang 1945 sebelum adanya sebuah perubahan nih teman-teman ya. Sebelum adanya perubahan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu negara itu mengatakan terdapat dua pendapat yang lazim ya. Yang lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia itu menganut sistem presidensil. Dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia itu menganut sistem campuran. Ditambahkan Manan ya, saya mengutip dari Prof. Manan, mereka yang berpendapat sebagai sistem presidensil karena presiden adalah kepala pemerintahan dan ditambah dengan karakter. Yang pertama ada kepastian masa jabatan presiden. Berapa tahun? 5 tahun ya. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR ya. Kemudian Indonesia menganut sistem campuran ya. Karena selain terdapat karakteristik sistem presidensial ya, terdapat pula karakter sistem parlementer ya. Ini ada beberapa cirinya juga teman-teman ya. Kemudian Undang-Undang 45 itu menganut pemerintahan presidensil karena berpendapat pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada legislatif. Nah, perlu diingat nih, beda ya teman-teman ya MPR dengan DPR. Dalam hal ini, Manan menambahkan persetujuan presiden kepada MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet, parlemen. Pertanggungjawaban presiden kepada MPR merupakan upaya untuk apa teman-teman? Upaya konstitusional untuk checking and balancing ya, checking and balancing. Dengan demikian mengutip dari Bagirmanan juga,
unsur parlementer dalam UUD 45 ya itu tidak ada sama sekali dengan argumentasi tersebut. Jadi menurut Prof. Bagir itu menegaskan dengan hanya mengenai satu macam eksekutif, yaitu eksekutif real dan tunggal, ya, yang dijalankan presiden, maka UUD 45 itu menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Ingat-ingat ya, tetap sistem pemerintahannya itu adalah sistem pemerintahan presidensil. Gitu. Kemudian apa tuh namanya? Kemudian untuk sistem pemerintahan dalam KRIS ya. Jadi KRIS ini itu tadi adalah apa tuh namanya? Serikat ya, Republik Indonesia Serikat. Dalam RIS ya, 49 Indonesia itu menganut sistem pemerintahan parlementer. Tidak seperti UUD 45 ya yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Pada konstitusi RIS, presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Sementara itu kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri sesuai dengan pasal 69 ya ayat 1 konstitusi RIS ya, presiden ialah kepala negara. Jadi teman-teman nanti bisa sedikit membaca-baca lagi hal yang terkait dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat nanti ya dibaca kembali. Saya hanya sedikit mengulas ya. Jadi pada masa pemberlakuan RIS, menteri itu adalah bagian dari alat-alat perlengkapan negara sekaligus bagian dari pemerintah bersama presiden ya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian ada sistem pemerintahan dalam UUD sementara ya tahun 1950. Jadi dalam UUD 1950 Indonesia itu menganut sistem pemerintahan parlemen ya, parlementer. Sebagaimana dalam konstitusi RIS, kedudukan menteri pada pemberlakuan UUD sementara tahun 1950 lebih tinggi daripada diberlakukan saat di UUD 45 ya. Ini hanya sekedarnya saja teman-teman, nanti teman-teman bisa baca. Yang penting teman-teman tadi tahu ya membedakan antara apa tuh namanya tadi sistem ya, sistem dan bentuk. Kemudian terkait dengan sistem pemerintahan dalam UUD 45 setelah perubahan nih ya. Setelah perubahan nih teman-teman. Salah satu diskursus publik yang mengemuka di era reformasi itu adalah mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Banyak pihak teman-teman yang menyatakan bahwa terdapat ketidakjelasan sistem pemerintahan yang dianut dengan yang dipraktekkan. Nah, kita itu menganut apa, kemudian implementasinya itu apa. Di satu sisi, sistem dikembangkan memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil. Namun di sisi lain, jika dilihat dari sistem kepartaian yang multipartai, dianggap lebih dekat ke mana? Ke sistem parlementer, teman-teman. Nanti teman-teman itu deh, apa tuh namanya dipikir-pikir, oh iya ya, presidensil kemudian parlementer. Kok ini katanya presidensil tapi mirip parlementer. DPR itu dipandang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan sering memasuki wilayah pemerintah. Ya. Pada saat MPR mulai melakukan pembahasan perubahan UUD 45, pada tahun 1999, salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan adalah mempertegas sistem presidensil. Mempertegas dalam hal ini juga meliputi penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintah agar benar-benar memenuhi prinsip dasar sistem presidensial. Kemudian dalam sistem presidensial ya, pemegang kekuasaan pemerintah itu adalah presiden yang terpisah dengan lembaga parlemen ya. Kemudian perwakilan rakyat terutama untuk menjalankan pemerintahan, dalam menjalankan pemerintahan presiden dibantu oleh wakil presiden ya. Dan menteri-menteri yang sepenuhnya diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab kepada presiden, karena pada prinsipnya semua jabatan-jabatan itu berada dalam satu organisasi, yaitu lembaga kepresidenan ya, lembaga kepresidenan. Jadi jelas sekali nih teman-teman ya, jelas sekali bahwasanya sebagai lembaga penyelenggara pemerintah yang terpisah ya,
yang terpisah dengan apa? Dengan lembaga parlemen yang lain. Semua jabatan dalam lembaga kepresidenan tidak dapat dirangkap oleh anggota parlemen. Oleh karena itu, pada prinsip kekuasaan penyelenggara pemerintah sepenuhnya berada di tangan presiden. Jadi semuanya itu berada di tangan presiden dulu nih teman-teman ya. Sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintah itu serta aspek pengawasan. Nah, aspek pengawasan nih. Jadi ternyata di sini tuh juga ada aspek pengawasannya juga nih teman-teman ya. Segala urusan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah mulai dari penentuan program pembangunan, alokasi anggaran, kebijakan pelaksanaan pemerintah hingga pengangkatan pejabat-pejabat dalam lingkungan pemerintahan merupakan wewenang mutlak dari presiden. Ya, wewenang mutlak, amat sangat mutlak ini dari presiden. Kemudian di sini, namun ada beberapa hal yang perlu juga teman-teman ketahui nih. Ya, apa kemudian yang perlu teman-teman ketahui? Antara parlemen dan presiden atau dalam sistem presidensial lebih dikenal dengan istilah legislatif dan eksekutif. Nah, dua ini tidak berarti tidak memiliki hubungan sama sekali. Sebaliknya, pemisahan kekuasaan antara keduanya sesungguhnya dibuat agar tercipta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, check and balance. Kita balik lagi ke check and balance tanpa mengganggu kedudukan presiden nih, kedudukan presiden yang telah ditentukan secara pasti masa jabatannya, yaitu 5 tahun ya. Kecuali karena alasan pelanggaran hukum tertentu yang memenuhi syarat sebagai dasar impeachment ya, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Untuk mempertegas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan sistem presidensil, tentu diperlukan berbagai upaya baik dari hukum maupun dari aspek politik. Hukum maupun aspek politik. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam praktik pemerintahan, upaya hukum adalah pada tingkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan. Ya, kedudukan wewenang, kemudian hubungan antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan seperti prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, perlu ditentukan batas wewenang dan hubungan antar keduanya sesuai dengan semangat konstitusi. Karena apa? Hal yang merupakan wilayah pemerintahan itu dikembalikan dan ditegaskan sebagai apa coba? Sebagai wewenang pemerintah ya, di bawah presiden itu tadi. Baik dalam hal perencanaan, penganggaran ya, planning ya, penentuan kebijakan maupun pengangkatan jabatan-jabatan dalam lingkungan pemerintahan. Demikian pula fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR harus tetap dapat menjamin terciptanya check and balancing tadi tanpa mengganggu wewenang yang dimiliki oleh presiden terutama dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Saya kira ini ya teman-teman ya, hal yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan nanti, atau barangkali kalau teman-teman nanti mau bertanya bisa nanti ke WhatsApp saya. Kebetulan teman-teman yang ada di sini juga sudah menyimpan WhatsApp saya ya, di Siakat itu tadi. Saya terbuka sekali teman-teman di sini. Barangkali ada teman-teman yang memang Pak, kok ternyata saya ada yang belum jelas nih gitu. Nanti boleh nih teman-teman kita discuss ya, kita discuss di sini, discuss via WhatsApp boleh, atau nanti saat teman-teman Pak saya pengen nih kita discuss via Zoom, nanti insya Allah juga akan saya fasilitasi nih teman-teman. Yang penting di sini teman-teman ditanamkan mindset bahwa teman-teman di sini paham dulu ya, paham dulu, teman-teman bisa meresapi, karena hukum tata negara ini itu adalah hukum yang luas nih teman-teman ya, hukum yang skupnya itu luas, karena hukum tata negara ini itu juga nanti teman-teman ada irisannya lagi, itu hukum tata negara
ya. Jadi hukum tata negara, hukum administrasi negara itu adalah cabang ilmunya dari ilmu negara. Jadi teman-teman itu sebelum mempelajari hukum tata negara itu juga ada pelajaran, juga ada mata kuliah namanya namanya adalah ilmu negara. Sorry teman-teman, ilmu negara. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira cukup teman-teman. Nanti bisa bisa kontak by WA ya. Saya akhiri, barangkali saya ada salah ucap maupun salah sikap, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.